Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Sabda baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agama yang diajarkan beliau akan kiamat tidak lebih dari 1500 tahun dari tahun Hijriah tentunya. Di sisi lain, beliau baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila berselisih kembalilah ke kitab suci Al-Quran. Tentunya yang disabdakan beliau dengan kitab suci Al-Quran lebih tinggi dan wajib diimani lebih tinggi ayat suci Al-Quran. Kemungkinan apa yang disabdakan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyelisihi dengan kitab suci Al-Quran. Tentunya bila ada yang beranggapan ada yang menyelisihinya, berarti pemahaman kita saja yang kurang pas saja. Kita sebagai umat Islam pastinya iman ke kitab suci Al-Quran secara keseluruhan, dan itu pemahamannya masing-masing pribadi. Tidak ada satu ayat saja yang diingkari atau diselisihi. Akan tetapi secara prakteknya apa yang terjadi, banyak umat Islam yang dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak yang menyelisihi atau ingkar dengan seruan ayat, dan hanya iman satu sisi ayat, Allah titik-titik di atas titik-titik saja, atau juga yang hanya iman sisi ayat, Allah titik-titik dekat titik-titik saja, dan keduanya saling mengingkari yang diimani salah satunya yang lainnya. Ayat ketuhanan secara global hanya ada dua sisi ayat saja yang menunjukkan keberadaan Allah di atas dan ayat Allah dekat titik-titik. Yang demikian inilah menjadi penyebab kiamatnya agama Islam atau agama yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berarti dua penyebab terjadinya kiamat agama Islam. Seseorang dalam kurung walau melakukan syariat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi amal ibadahnya akan hangus terbakar api neraka. Orang yang hanya iman sisi ayat Allah titik-titik di atas titik-titik saja, mereka beranggapan Allah sama dengan Nabi Adam atau berjisim. Sedangkan yang hanya iman sisi ayat Allah titik-titik dekat titik-titik saja, kebanyakan mereka menyesuskan dirinya sendiri atau menyamakan Allah sama dengan dirinya sendiri, atau merasa dapat menunggal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang beranggapan seperti ini mereka membatalkan sifat maha sucinya zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau juga membatalkan sifat maha kekalnya zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya disebut bertauhid bermata sebelah, yang digambarkan sebagai ahli fitnah akhir zaman. Penyebab kiamatnya umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga adalah mereka pelaku spiritual atau rajin beribadah ritual, dan dalam ritualnya masuk ke alam gaib, bisa jadi masuk ke alam jabarut atau alamnya jin setan atau alamnya iblis, atau juga bisa jadi masuk ke alam malakut atau alamnya para malaikat, dan di situ mereka berpendapat telah sampai makom ma'rifat
ke zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sifatnya masih dapat dipahami dengan hati atau pikiran, sedangkan yang dapat dipahami hati pikiran itu hanya sebatas makhluk saja, tidak lebih. Kalau di kedokteran atau psikolog disebut masuk ke dalam alam bawah sadarnya dirinya manusia. Kedua tauhid bermata sebelah di atas tadi yang menyamakan Allah dengan Adam, mereka rata-rata ahli sujud, dan yang menyesuskan dirinya sendiri kebanyakan para pelaku thariqah, dan amalan thariqah itu amalan yang dilakukan di hati atau pikiran. Sesungguhnya iman Islam itu wilayahnya rohani dan ilmu rohani kita, karena itu menjadi pondasinya agama Islam. Yang disebut Islam itu iman kepada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan semua alam semesta atau semua dalil. Dan ketika yang kami sebutkan di atas, penghancur iman Islam, akan terjadinya kiamat umatnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.